Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melcha Putri Marleza. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi fikih kelas 9. Berikut ini rincian materi fikih kelas 9 semester 1 dan 2 berdasarkan kurikulum 2013 memiliki 4 bab, yaitu yang pertama bab 1 indahnya menyebarkan, A. Kafiyah penyembelihan binatang, B. Pengertian aturan dan dalil kurban, C. Pengertian hukum dan dalil akikah, D. Ketentuan hewan kurban dan akikah, E. Hikmah kurban dan akikah. Bab 2 praktik muamalah, A. Pengertian hukum dan syarat jual beli, B. Pengertian aturan dan syarat rukun kirat, C. Pengertian aturan dan macam-macam riba. Bab 3 ta'awun dalam Islam, A. Pengertian aturan dan syarat pinjam meminjam, B. Aturan dan ketentuan utang piutang, C. Pengertian aturan dan syarat rukun gadai, D. Pengertian hukum dan syarat rukun upah. Bab 4 ajal pasti tiba, A. Pengurusan mayat, B. Pengertian hukum waris dan serta nilai keadilan dalam waris. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 indahnya menyebarkan. A. Kafiyah penyembelihan binatang. Menyembelih dalam syariat Islam adalah langkah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher kerongkongan dan tenggorokan serta 2 urat nadi dengan alat yang tajam kecuali gigi dan tulang, atau cara lain yang dibenarkan syariat Islam. B. Pengertian aturan dan dalil kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab karibah yang berarti dekat atau mendekatkan. Hukum melaksanakan kurban yaitu sunnah muakkad. Dalam kurban, binatang yang diperbolehkan untuk disembelih adalah hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan unta. Dan yang berhak menerima daging kurban yaitu kerabat, fakir, dan miskin. Dalil tentang kurban yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. C. Pengertian dalil dan hukum akikah. Menurut bahasa, akikah artinya memotong atau memisahkan. Menurut para ulama, pengertian akikah secara etimologis ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahir anak dengan menyembelih hewan bersamaan dengan mencukur rambut kepala anak serta memberikan nama anak yang dilakukan pada hari ke-7. Hukum macam-macam, ada yang mengatakan wajib, sunnah, ibadah, dan atau tidak wajib dan tidak sunnah. Hadis dari Abu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda, mengakikahi Hasan dan Husain dengan satu kambing. Hadis riwayat Abu Daud. D. Ketentuan hewan kurban dan akikah. Jantan atau betina bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan harus cukup umur saat akan disembelih. Unta minimal 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6, sapi minimal 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3, domba 1 tahun. Domba, kambing, dan sapi dan unta boleh dijadikan untuk akikah dengan syarat dalam keadaan sehat. Selanjutnya, E. Hikmah kurban dan akikah. Yang pertama saya akan menjelaskan hikmah dari kurban, yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua agar umat Islam banyak mengingat Allah, yang ketiga berbagi kebahagiaan dengan fakir miskin, yang keempat meningkatkan takwa kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu hikmah akikah. Yang pertama mendekatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tebusan bagi anak untuk memberi syafaat kepada orang tua di hari akhir. 3. Mengokohkan tali persaudaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu praktik muamalah. Yang A. Pengertian hukum dan syarat jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut al-bai, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut ulama Syahid Sabik, ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dasar hukum jual beli merupakan suatu hal yang dihalalkan. Rukun jual beli yaitu yang pertama ada yang berakat, ada sikat, ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti. Syarat-syaratnya yaitu berakal sehat, atas dasar suka sama yang suka, akan dilakukan dengan orang yang berbeda. B. Pengertian hukum dan syarat kirat. Kirat adalah kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasilnya. Hukumnya itu mubah atau jaiz. Rukun kirat yaitu yang pertama adanya pemilik, penerima modal, dan pekerjaan serta keuntungan. Syaratnya dewasa, sehat, akal, dan sama-sama rela. Sebelum melakukan kirat, besar untung harus dibicarakan. C. Pengertian aturan dan macam-macam riba. Riba
Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Macam-macam riba piutang dibagi menjadi dua, yaitu riba qard dan jahiliyah. Riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan nasi'ah. Selanjutnya bab 3, ta'awun dalam Islam. A. Pengertian aturan dan syarat pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal yang biasa dilakukan. Syarat pinjam meminjam yaitu yang pertama, syarat bagi yang meminjami berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Barang yang dipinjam milik sendiri atau bertanggung jawab atas barang tersebut. Syarat bagi yang meminjam yaitu mampu berbuat baik dengan barang dan mampu menjaga barang dengan baik. Syarat barang yang dipinjam yaitu ada manfaat bersifat tetap. B. Pengertian aturan dan rukun utang piutang. Hutang adalah uang tunai atau non-tunai, barang yang dipinjami, sedangkan piutang lebih positif daripada hutang. C. Pengertian aturan dan rukun gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak yang diserahkan kepada orang berutang atas namanya. Definisi gadai dalam Islam yaitu ran. D. Pengertian aturan upah. Upah adalah pemberian suatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang. Hukumnya mubah, tetapi jika sudah menyangkut mata pencaharian seseorang maka hukumnya wajib. Bab 4, ajal pasti tiba. A. Pengurusan mayat. Tata cara mengurusi jenazah menurut Islam yaitu yang pertama, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, serta memakamkan jenazah. Hukumnya itu fardu kifayah. B. Pengertian hukum waris serta nilai keadilan waris. Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang harta kekayaan setelah pewaris meninggal dunia. Hukum waris Islam ada 3 syarat, yaitu yang pertama, pewaris telah meninggal, ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal, antara pewaris dan ahli waris memiliki keturunan atau kerabatan.